Hendrik Benyamin Sahetapi Angel, yang lebih dikenal dengan nama Diki Ambon, adalah seorang gembong preman terkenal yang menguasai wilayah Yogyakarta. Diki Ambon memiliki reputasi sebagai salah satu preman paling ganas di Indonesia, berkat serangkaian aksi kejam yang dilakukannya sepanjang hidupnya. Ia terlibat dalam berbagai tindak kriminal, termasuk tindakan asusila terhadap wanita, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Dari semua tindak kriminal yang dilakukannya, yang paling menonjol adalah kasus pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI. Aksi brutal ini menyebabkan Diki Ambon dan 3 orang komplotannya ditangkap oleh pihak berwenang. Namun, nasib tragis menantinya di balik jeruji besi. Dalam sebuah serangan berdarah di dalam selnya, Diki Ambon menemui ajalnya, menutup lembaran hidupnya yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Dalam video ini mari kita selami perjalanan kasusnya lebih dalam. Hendrik Benyamin Angel Sahetapi, yang lebih dikenal dengan nama Diki atau Deki, pernah ditahan oleh Polresta Yogyakarta dalam beberapa kasus serius. Di tahun 2002, ia terlibat dalam kasus pembunuhan mahasiswa Papua, dan pada tahun 2007, ia juga terlibat dalam kasus pemerkosaan. Pada 19 Agustus 2007, Diki Ambon, Hendrik Benyamin Angel Sahetapi, bersama rekannya, Victor Endoen alias Ito, merencanakan aksi jahat dengan memperdaya seorang wanita di Yogyakarta. Mereka mengendarai mobil milik pacar korban dan mendatangi pondokan tempat korban tinggal di Seturan. Berpura-pura sebagai utusan pacar korban, mereka meyakinkan korban bahwa pacarnya menunggu di kafe terdekat. Tanpa curiga, korban mengikuti mereka, yang kemudian berujung pada pemerkosaan yang mereka lakukan dengan tipu muslihat licik tersebut. Setelah korban masuk mobil, Diki mempercepat laju menuju jalanan gelap dan terpencil. Ketika korban mulai curiga dan bertanya, Diki menjawab kasar dan mengancam. Ia akhirnya menghentikan mobil di tempat sepi, dan tanpa memberi kesempatan korban untuk melarikan diri, Diki menunjukkan sifat bengisnya. Korban hanya bisa menangis dan memohon, namun Diki, tanpa belas kasihan, melancarkan aksi kejamnya. Dalam ketakutan yang memuncak, korban mencoba melawan, namun kekuatannya tak sebanding dengan Diki yang lebih besar dan brutal. Tanpa ampun, Diki menelanjangi korban di dalam mobil, mengabaikan isakan dan permohonan ampun yang tak henti-hentinya. Di dalam ruang sempit itu, malam yang seharusnya damai berubah menjadi neraka saat Diki melakukan pemerkosaan dengan kekerasan, menghancurkan kehormatan dan martabat korban dalam sekejap. Wanita itu tak berdaya saat Diki merudal paksa dengan brutal. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Suara isakan dan jeritan kesakitan korban hanya tenggelam dalam kesunyian malam, tak ada yang mendengar, tak ada yang datang menolong. Setelah puas melampiaskan nafsunya yang keji, Diki membawa wanita yang sudah tak berdaya itu ke asramanya. Kengerian berlanjut. Kali ini, Diki tidak sendiri. Ito, yang sejak awal ikut dalam skenario jahat ini, turut serta dalam tindakan biadab tersebut. Keduanya bersama-sama memperkosa wanita itu lagi, mengulang kembali mimpi buruk yang tak ada habisnya bagi korban yang malang. Korban mengalami penderitaan fisik dan mental akibat kekerasan brutal Diki. Setelah malam penuh siksaan, keesokan harinya Ito mengantarnya pulang dengan sepeda motor, seolah tak ada yang terjadi. Namun, luka fisik dan emosional yang dialaminya akan terus menghantuinya selamanya. Setelah mengalami malam penuh kengerian, korban melaporkan pemerkosaan yang dilakukan oleh Diki Ambon dan Ito ke polisi. Menyadari bahwa mereka diburu, Diki dan Ito melarikan diri ke Kupang. Polresta Yogyakarta segera menetapkan keduanya sebagai buronan dan memasukkan nama mereka dalam daftar pencarian orang. Berkat bantuan Polda NTT, kedua penjahat itu akhirnya berhasil ditangkap, mengakhiri pelarian mereka dan membawa mereka kembali untuk menghadapi hukum. Saat ditangkap, Diki Ambon baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan 2,5 tahun akibat kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Solo pada tahun 2002.
Penangkapannya kembali menambah catatan kriminal yang mengerikan dan mempertegas reputasinya sebagai sosok yang sangat berbahaya. Dalam kasus pemerkosaan ini, Diki Ambon dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Diki Ambon adalah sosok yang sudah lama dikenal dalam dunia premanisme di Yogyakarta. Sebelumnya, ia pernah bergabung dengan organisasi massa yang dipimpin oleh Hercules, namun kemudian mundur dan tidak lagi aktif. Selain itu, Diki juga pernah bekerja sebagai tenaga keamanan di Hugo S Cafe, yang terletak di depan Hotel Sheraton Mustika di Jalan Solo KM 10, Maguwo Harjo, Sleman. Nama Diki Ambon mulai mencuat sejak kota Yogyakarta melarang adanya tempat hiburan malam pada tahun 2011. Seiring dengan larangan tersebut, sejumlah kafe yang menjual minuman keras mulai bermunculan di Kabupaten Sleman, terutama di sepanjang Jalan Magelang, Desa Sinduadi, Kecamatan Melati, dan Kecamatan Depok, Sleman. Diki dan kelompoknya semakin dikenal di wilayah Sleman, di mana mereka mulai menguasai beberapa ruko dan pertokoan di sekitar Tambak Bayan dan Babarsari. Keberadaannya di wilayah tersebut sering menimbulkan keributan, terutama dengan mahasiswa asal Indonesia Timur yang kerap melibatkan kelompoknya dalam konflik. Nama Diki Ambon semakin berkibar karena dukungan dari kelompoknya di Jakarta yang berafiliasi dengan salah satu ormas besar. Dengan dukungan tersebut, Diki perlahan mulai menancapkan kekuasaannya di Sleman, dan namanya semakin terkenal di kalangan preman. Diki dikenal sering menimbulkan keributan di tempat-tempat hiburan malam, menegaskan reputasinya sebagai salah satu preman yang paling ditakuti di wilayah tersebut. Masuknya Diki Ambon ke jaringan preman di Yogyakarta tidak lepas dari pengaruh kelompok preman tua yang lebih dulu menguasai pusat kota. Awalnya, Diki bergabung hanya untuk ikut menikmati kekuasaan dan keuntungan yang ada. Kelompoknya tidak bisa menguasai area pusat kota seperti Malioboro, Tugu, Pasar Kembang, Beringharjo, hingga kawasan titik 0 km. Sebagai alternatif, mereka mulai fokus pada wilayah utara, khususnya Sleman, yang memiliki banyak tempat hiburan malam. Kawasan Jalan Laksda Adi Sucipto, mulai dari Ambar Rukmo Plaza, Amplas, ke timur hingga Simpang 3 Ring Road Maguwo Harjo, menjadi lahan subur yang dikuasai Diki dan kelompoknya. Ini adalah area yang strategis dan menguntungkan, sehingga mereka bisa mendapatkan posisi sebagai tenaga keamanan di Hugo S Cafe. Tidak berhenti di situ, mereka juga berusaha menguasai wilayah Jalan Magelang yang penuh dengan kafe-kafe. Kelompok ini juga sering berkumpul di sekitar Ruko Babarsari, yang mengakibatkan sering terjadinya pertikaian dengan kelompok lain, termasuk mahasiswa asal Indonesia Timur. Penyebab pertikaian di wilayah tersebut bervariasi, mulai dari mabuk minuman keras, rebutan lahan, urusan debt collector, hingga perebutan wanita. Diki Ambon dan kelompoknya menjadi pemain utama dalam kekacauan yang terjadi di wilayah tersebut, menambah daftar panjang keributan dan kekerasan yang melibatkan mereka. Bagi warga Yogyakarta, khususnya yang tinggal di sekitar Sleman, kejadian penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Deki CS dan Marcel CS pada bulan Mei 2012 pasti masih membekas dalam ingatan. Dalam penyerangan tersebut, tidak sedikit rumah-rumah warga Sleman yang hancur dan rusak berat akibat aksi brutal mereka. Kemudian, pada bulan Juli 2012, kelompok Marcel CS melakukan penyerangan terhadap 2 anggota TNI, yaitu Prakariswanto dan Serma Junaidi dari Denhub Rem 072 PMK. Aksi ini semakin memperburuk reputasi kelompok-kelompok preman yang terlibat. Tidak berhenti di situ, pada bulan Desember 2012, kelompok Deki CS dan Marcel CS kembali membuat keributan dengan menyerang kelompok preman lainnya yang dikenal dengan nama Heri Sotong di wilayah Karangkajen, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Keributan ini menambah daftar panjang kekacauan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Melihat maraknya aksi premanisme di Yogyakarta, termasuk serangan terhadap aparat TNI, pihak TNI merasa perlu untuk meningkatkan kewaspadaan. Mereka melakukan pemetaan terhadap potensi ancaman dan meminta bantuan dari personel TNI dari satuan lain untuk memperkuat pengamanan. Dalam konteks ini,
Pada tanggal 23 Maret 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi Yogyakarta dan akan menginap di Hotel Sheraton. Sebagai langkah antisipasi, seperti biasa dalam protokol kunjungan penting, pihak keamanan melakukan persiapan ekstra, termasuk pembersihan di lokasi-lokasi rawan. Salah satu langkah yang diambil adalah men-screening Hugo S Cafe yang terletak bersebelahan dengan Hotel Sheraton untuk memastikan keamanan dan mengurangi potensi ancaman selama kunjungan Presiden. Serka Heru Santoso, anggota Denintel Kodam 4 Diponegoro, mendapatkan tugas untuk memeriksa wilayah dan mencari potensi ancaman di sekitar Hotel Sheraton menjelang kunjungan Presiden. Setelah menyelesaikan pengecekan di lokasi-lokasi lain, ia menuju Hugo S Cafe untuk melakukan penggambaran situasi di dalamnya. Di saat yang sama, Dedi dan Diki Ambon tiba di Hugo S Cafe sekitar pukul 2.30 WIB, diikuti oleh teman-teman mereka. Biasanya, Diki dan sekitar 10 orang lainnya datang ke kafe ini 3 kali seminggu, dan mereka dikenal tidak pernah membayar, baik untuk masuk maupun minuman yang mereka konsumsi. Beberapa saat setelah kedatangan mereka, keributan mulai terjadi di luar kafe, diikuti oleh kekacauan di dalam kafe, tepatnya di ujung meja bar. Dedi dan Diki memang sering membuat keributan di tempat tersebut. Awalnya, Serka Heru Santoso hanya bersenggolan dengan Diki. Saat keributan semakin memanas, Joko mendekat untuk melerai. Dalam kekacauan tersebut, Diki bertanya kepada Santoso, "Kamu dari mana?" Santoso menjawab, "Saya dari Kopassus." Dedi kemudian menyahut, "Kalau kamu dari Kopassus, terus ngapain? Kalau mau perang, perang saja." Ketegangan di Hugo S Cafe segera memuncak menjadi kekacauan yang mencekam. Dalam keributan yang tidak terkendali, Dedi dan Diki melancarkan serangan brutal terhadap Serka Heru Santoso. Mereka memukul kepala Santoso dengan botol minuman keras berbentuk kotak dan tebal. Setiap pukulan mengeluarkan suara memekakan dan mengakibatkan darah mengalir deras dari kepala korban. Dengan penuh kebiadaban, Dedi yang memegang badik menusukkan senjata tajam itu ke dada sebelah kiri Santoso. Mata badik menembus daging dan tulang, menciptakan rasa sakit yang tak tertanggungkan. Santoso, yang sudah sangat lemah dan tak berdaya, terkapar di lantai, merasakan setiap detik siksaan yang mendera tubuhnya. Sementara itu, Dedi dan Diki melanjutkan tindakan brutal mereka tanpa menunjukkan sedikitpun rasa belas kasih. Mereka terus-menerus menyerang Santoso dengan kebengisan yang mengerikan. Suasana di sekitar semakin mencekam dan penuh kekejaman. Gelas-gelas yang pecah dilemparkan ke arah Santoso, menciptakan hujan kaca yang memecah belah udara. Mereka terus menghajar dan menginjak-injak tubuh Santoso, mengabaikan jeritan kesakitan yang keluar dari mulut Santoso. Ketika beberapa security berusaha mengangkat korban menuju pintu keluar kafe, Diki dan kelompoknya masih terus melakukan kekerasan. Mereka tidak berhenti memukul, menendang, dan menginjak-injak tubuh Santoso yang sudah terkapar. Bahkan, beberapa dari mereka melempari Santoso dengan gelas-gelas dari meja kafe, menambah penderitaan korban dalam suasana yang penuh kebrutalan dan kekacauan. Kejadian tersebut menciptakan momen yang sangat mengerikan dan mencekam, menggambarkan betapa brutalnya tindakan mereka terhadap Santoso. Setelah Santoso dimasukkan ke dalam taksi untuk dibawa ke rumah sakit, suasana masih dipenuhi ketegangan. Dedi, dengan tangan yang masih berlumur darah, berdiri di tengah kekacauan. Dengan penuh kebanggaan dan kesombongan, Dedi berteriak keras, "Saya bangga telah bunuh orang, saya bangga sekali." Suara teriakannya menggema di malam yang mencekam, menambah kesan brutal dan mengerikan dari kejadian tersebut. Sementara itu, dalam kondisi luka parah, Heru Santoso dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Namun sayangnya ia meninggal dunia dalam perjalanan. Jenazahnya kemudian diterbangkan ke kampung halamannya di Palembang untuk dimakamkan. Kejadian tragis ini menambah daftar panjang kekejaman yang dilakukan oleh kelompok preman tersebut. Setelah penyelidikan dilakukan, pada tanggal 21 Maret 2013 4 pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap oleh kepolisian.
Sebagian pelaku ditangkap di sebuah asrama di kawasan Lempuyang, Yogyakarta, yang sering dijadikan tempat nongkrong kelompok tersebut. Mereka awalnya ditahan di Mapolda DIY sebelum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada Jumat, 22 Maret 2013, karena sel di Mapolda DIY sedang direnovasi. Hendrik Benyamin Angel Sahetapi alias Diki Ambon, 31 tahun, adalah seorang karyawan swasta yang dikenal sebagai preman. Ia pernah ditangkap Polresta Yogyakarta dalam kasus pembunuhan mahasiswa pada tahun 2002 dan pemerkosaan pada tahun 2007. Adrianus Chandra Galaja alias Dedi, 33 tahun. Gamaliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi, 29 tahun. Yohanes Huan Manbait alias Huan, 38 tahun, adalah seorang mantan anggota Polresta Yogyakarta yang dipecat akibat terlibat kasus sabu-sabu. Ia divonis hukuman 2,8 tahun dan menjalani perawatan di RS Grahasia khusus narkoba. Saat mengeroyok Heru, Huan sedang menjalani masa bebas bersyarat. Keempat pelaku berasal dari Nusa Tenggara Timur, dengan rincian 3 orang dari Kupang dan 1 orang dari Flores. Pada 22 Maret 2013, polisi menitipkan keempat tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan. Beberapa jam setelah menerima titipan, Kepala Penjara Sukamto meminta bantuan pengamanan kepada polisi dan berencana untuk mengembalikan para tahanan tersebut ke Mapolda DIY keesokan harinya. Setelah kabar mengenai kematian Serka Heru Santoso di Hugo S Cafe pada 19 Maret 2013 menyebar, Kesatuan langsung menggelar apel besar sebagai respons. Apel ini dipimpin oleh Maruli, yang merupakan komandan kesatuan. Dalam apel tersebut, Maruli menyampaikan imbauan yang tegas kepada semua anggota untuk tetap berada di markas dan tidak bertindak sembarangan. Apel besar ini diadakan untuk memastikan bahwa semua anggota tetap tenang dan tidak melakukan tindakan sendiri. Kami ingin menegaskan bahwa kasus ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian, dan kita harus memberi mereka ruang untuk menyelesaikannya, jelas Maruli. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah adanya aksi balasan atau tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi. Saat latihan perang di Gunung Lawu pada 20 hingga 22 Maret 2013, Serda Ucok Tigor Simbolon merasa sangat galau setelah mendengar kabar tentang kematian Serka Heru Santoso yang dibacok oleh preman di Hugo S Cafe. Merasa marah dan tidak bisa menahan emosi, Serda Ucok memutuskan untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab atas kematian mantan atasannya itu. Ucok mengajak teman-temannya, Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik, untuk bergabung dalam pencarian tersebut. Awalnya, teman-temannya sempat menolak untuk ikut serta. Namun, Serda Ucok yang sudah sangat terbakar emosi, membentak mereka karena dianggap tidak memiliki jiwa korsa. Tak lama kemudian, kedua teman tersebut akhirnya mengikuti Ucok. Sebelum menuju Hugo S Cafe, mereka terlebih dahulu kembali ke markas grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan, Kartosuro untuk mengganti pakaian, karena saat itu mereka masih setengah dinas. Meski keluar dari tempat latihan tanpa izin komandan, tindakan ini dianggap tidak melanggar perintah resmi karena saat istirahat latihan, anggota diperbolehkan pulang dengan syarat harus kembali ke lokasi latihan keesokan harinya. Mengingat bahwa anggota biasanya pulang latihan sambil membawa senjata, tindakan Ucok dan rekan-rekannya dengan membawa senjata juga dianggap tidak aneh. Saat berada di kantin, Serda Ucok Tigor Simbolon bertemu dengan Sertu Tri Juwanto. Dalam pertemuan tersebut, Ucok mengajak Tri untuk bergabung dalam pencarian pelaku yang telah membunuh Serka Heru Santoso. Ucok juga meminta Tri untuk mengajak teman-teman mereka yang lain untuk turut serta dalam aksi tersebut. Pada hari itu, Jumat, 22 Maret 2013, pukul 10 malam, Serda Ucok Tigor Simbolon bersama Serda Ihmawan Suprapto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprapto, Sertu Hermawan Siswoyo, dan Sertu Martinus Roberto memulai perjalanan menuju Yogyakarta. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil Avanza dan APV, melintasi malam yang dingin dan mencekam menambah ketegangan dan kebisingan dari mesin kendaraan yang melaju. Sesampainya di Yogyakarta,
Mereka berputar-putar di kawasan Lempuyangan dan Malioboro, mencari jejak kelompok preman yang telah menganiaya rekan mereka. Suasana kota yang biasanya hidup dan ramai, kini terasa sepi dan menegangkan di malam hari. Lampu-lampu jalan yang remang-remang hanya menambah kesan suram pada pencarian mereka. Saat bertanya kepada warga setempat, mereka mendapatkan informasi bahwa Diki dan kelompoknya, pelaku pembunuhan Heru serta penganiayaan Sriono, berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Dengan semangat yang semakin membara, mereka melanjutkan perjalanan menuju lapas Cebongan. Ketika sampai di tujuan, Kodik, yang memimpin kelompok tersebut, segera membagikan senjata kepada rekan-rekannya. Di dalam mobil, terdapat 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 pistol yang semula disimpan di bagian belakang kendaraan. Suasana sekitar lapas Cebongan terasa mencekam, dengan tembok tinggi dan penjagaan yang ketat. Sekitar pukul 12 malam, gerombolan tentara tiba di depan gerbang lapas kelas 2B Cebongan. Para pelaku mengenakan pakaian sipil dengan beragam gaya, termasuk berompi dan bercelana panjang. Beberapa di antaranya memakai celana jeans, sementara sebagian lain mengenakan penutup muka untuk menyembunyikan identitas mereka. Malam itu, penjara hanya dijaga oleh 8 sipir, 2 di antaranya bertugas di meja piket bagian depan. Situasi di sekitar penjara sangat sepi, dengan lokasi yang agak jauh dari jalan utama. Penjara tersebut dikelilingi oleh sawah dan kebun, serta hanya terdapat beberapa rumah warga di dekatnya, 2 rumah di depan dan 1 rumah di samping. Rumah-rumah tersebut, terutama yang di bagian depan penjara, masih dalam tahap pembangunan dan belum sepenuhnya selesai. Ketiadaan lampu penerangan di jalan di depan menambah suasana kelam dan mencekam, membuat penjara tersebut semakin sulit terlihat dari kejauhan. Ucok dan kelompoknya mulai merangsek masuk ke area penjara sekitar pukul 00.30. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, saat kejadian terlihat ada 3 truk yang berada di dekat penjara. Namun, tidak bisa dipastikan apakah ketiga truk tersebut terkait dengan penyerangan yang terjadi. Untuk menembus penjagaan penjara, seorang pelaku berpura-pura sebagai aparat kepolisian daerah Yogyakarta yang hendak mengambil tahanan dari dalam penjara. Dia mendekati petugas piket yang berjaga di area depan penjara dan mengaku memiliki tugas khusus. Saksi menjelaskan bahwa di dalam penjara terdapat 2 lapis penjagaan. Lapis luar yang merupakan gerbang pemisah antara area piket penjara dan pekarangan luar, serta lapis dalam yang lebih mendalam di area penjara itu sendiri. Pelaku yang berpura-pura sebagai aparat kepolisian menunjukkan surat kepada petugas piket dan mengklaim ingin berkoordinasi dengan 4 tahanan yang menjadi sasaran mereka. Petugas piket kemudian memanggil kepala keamanan. Begitu kepala keamanan tiba, pintu gerbang dibuka. Pada saat itulah belasan pelaku lainnya langsung merangsek masuk. Mereka membawa senjata laras panjang dan menodongkan senjata tersebut ke para penjaga. Sebagian pelaku memasuki area lapis dalam sambil menodong dan menyandera sipir. Selama proses ini, pelaku juga mengancam akan meledakkan bom untuk memastikan kepatuhan dan ketakutan di antara para penjaga. Menurut pengakuan Sukamto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, anak buahnya sempat dianiaya dan diseret oleh para pelaku, terbukti dari bercak darah yang ditemukan di lantai penjara. Beberapa pelaku menanyakan kepada sipir tentang lokasi 4 tahanan yang menjadi sasaran mereka. Karena beberapa penjaga tidak tahu di mana 4 tahanan tersebut berada, mereka dipaksa untuk mengaku dengan cara dianiaya. Akhirnya, seorang penjaga yang mengetahui lokasi keempat tahanan tersebut memberitahukan bahwa mereka berada di sel 5A. Para pelaku kemudian mengambil kunci-kunci sel dan diserahkan kepada penjaga yang mengetahui keberadaan sasaran. Setibanya di depan pintu sel 5A, suasana di dalam sel langsung berubah menjadi mencekam. Ucok, dengan senjata teracung dan wajah tersembunyi, memaksa masuk ke dalam sel yang dipenuhi 35 tahanan. Ketegangan memuncak ketika Ucok bertanya dengan suara penuh ancaman. "Mana Diki? Mana Diki?" Suara itu menggetarkan udara dengan nada penuh ancaman,
memecah kekacauan yang sudah ada. Para tahanan di dalam sel, yang masih dalam keadaan panik, saling berpandangan dengan mata penuh ketakutan. Beberapa dari mereka berusaha mencari tahu siapa di antara mereka yang disebut. Sementara yang lain hanya bisa menggigil dalam ketidakpastian. Ucok mengeluarkan perintah dengan suara yang penuh kemarahan, meminta semua tahanan di sel 5A untuk berkumpul di sisi timur sel. Suaranya menggelegar, mengisi ruangan yang penuh dengan ketakutan. Di bawah tekanan itu, seluruh tahanan dengan gemetar dan cemas bergegas berkumpul di sisi timur sel, duduk berdesakan dalam kondisi yang mencekam. Suasana dalam sel dipenuhi dengan kecemasan yang semakin membesar. Setiap orang berusaha menahan napas sambil mengamati setiap gerakan pelaku yang bersenjata. Di sisi barat sel, situasi berbeda. Dicky, Daddy, dan Juan, yang sepertinya berusaha menghindari perhatian, memilih untuk bersembunyi di dekat kamar mandi. Mereka tersembunyi di sudut gelap, dengan napas yang tertahan dan wajah yang pucat, berharap agar mereka tidak ditemukan. Sementara itu, Adi, salah satu anggota rombongan Dicky, tampak memilih untuk bergabung dengan kelompok yang berada di sisi timur. Hingar-bingar suasana sel semakin memburuk saat para tahanan, ketakutan dan bingung, berlarian dalam kepanikan. Suara teriakan dan jeritan saling bertabrakan, menciptakan kekacauan yang mengguncang hati. Sesaat kemudian, petugas lapas Triwidodo, yang dipenuhi rasa cemas dan ketakutan, membuka pintu sel dengan tergesa-gesa. Ucok mengenakan sebo yang menutupi wajahnya, menyembunyikan identitasnya dari para tahanan. Tanpa peringatan, Ucok melangkah masuk ke dalam sel A5 dengan langkah tegas dan penuh ancaman, memegang senjata yang mengerikan di tangannya. Dalam kegelapan sel yang hanya diterangi oleh lampu redup, suasana langsung berubah menjadi mencekam. Para tahanan, yang sebelumnya terdiam ketakutan, merasakan ketegangan yang semakin memuncak saat senjata diarahkan ke arah Dicky, Daddy, dan Juan. Teriakan dan jeritan mulai memenuhi ruangan saat peluru pertama menghujam tubuh Dicky, mengoyak daging dan memecah keheningan dengan dentuman yang mengguncangkan. Setiap tembakan menyisakan luka yang semakin parah. Darah memancar dari dada dan perut Dicky dengan darah yang menggenang di lantai sel. Keputusasaan dan rasa sakit jelas terlihat di wajahnya sebelum dia terjatuh ke lantai. Tubuhnya bergelut dengan kekejaman yang baru saja menimpanya. Daddy juga menjadi sasaran tembakan tanpa ampun. Peluru menembus tubuhnya, merobek daging dan tulang mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Jeritannya, penuh dengan rasa sakit dan kepanikan, semakin menambah suasana mencekam dalam sel. Setiap tembakan menggema dengan suara menakutkan, meninggalkan bekas luka yang mendalam baik secara fisik maupun mental. Setelah Dicky dan Daddy ditembak tanpa ampun, Johannes Juan Mambait, yang bersembunyi dengan putus asa, akhirnya ditemukan oleh Ucok. Dengan wajah yang dipenuhi ketakutan, Juan tak sempat berbuat apa-apa. Ucok tanpa ragu menodongkan senjatanya langsung ke arah kepala Juan. Dalam hitungan detik, suara tembakan menggema di dalam sel, menyebabkan kepalanya hancur seketika dan tubuh Juan terkulai dengan darah yang mengalir. Setelah menyelesaikan tembakan brutal ke arah Dicky dan dua temannya, senjata Ucok mengalami macet. Dalam keadaan panik dan terburu-buru, Ucok segera keluar dari sel dengan senjata yang sudah tidak berfungsi. Dengan langkah cepat, dia menuju ke temannya di luar sel untuk menukar senjata, berusaha mengganti yang macet dengan yang baru dan siap digunakan. Tak lama setelah itu, Ucok kembali memasuki sel dengan senjata yang baru. Dengan suara yang penuh ancaman, dia berteriak, "Mana satunya lagi, yang dari Ambon?" Suaranya menggema di dalam sel yang gelap dan penuh darah, menambah rasa teror di antara para tahanan yang masih hidup. Adi, yang merupakan salah satu dari kelompok yang dimaksud, duduk di barisan paling belakang dekat kamar mandi. Ketika Ucok menanyakan keberadaan Adi, suasana dalam sel semakin tegang. Adi, yang merasa terpojok dan ketakutan, berusaha bersembunyi di sudut yang gelap,
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terdeteksi. Dalam kegelapan yang hampir total dan dengan darah yang menggenang di lantai, Adi berusaha menghindari tatapan penuh kebencian dari Ucok yang sedang mencari-cari dengan penuh kebencian. Setiap detik terasa seperti waktu yang sangat panjang. Dengan ketidakpastian mengenai nasib Adi yang membuat suasana semakin menakutkan. Ucok, dengan ekspresi yang tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, langsung mengarahkan senjatanya ke dada Adi yang bersembunyi di sudut sel. Tanpa memberi kesempatan untuk bicara atau bergerak, Ucok menekan pelatuk senjatanya. Tembakan itu terdengar memekakan telinga, menggetarkan seisi sel, dan menghujam dada Adi dengan kejam. Adi terhuyung sejenak sebelum akhirnya terjatuh ke lantai. Nyawanya melayang seketika. Ucok hanya memandang dingin tubuh Adi yang kini tergeletak tak bernyawa, menambah ketegangan dan kengerian yang mencekam seluruh sel. Tak lama setelah eksekusi brutal tersebut, seorang pelaku lainnya yang mengenakan sebom masuk ke dalam sel. Dengan tenang dan penuh kepercayaan diri, ia menepuk pundak Ucok dan menariknya keluar dari sel. Suasana yang begitu mencekam dan menegangkan mulai berubah menjadi sedikit tidak terduga. Sebelum meninggalkan sel, pelaku yang baru datang itu menghadapi para tahanan yang masih hidup dengan berkata, "Kalian semua aman. Selamat melanjutkan hidup," katanya dengan nada yang dingin dan sinis. Tak hanya itu, dia meminta para tahanan bertepuk tangan sebagai bentuk penghargaan atau mungkin hanya untuk menambah penghinaan. Meskipun ketakutan dan masih dalam keadaan shock, para tahanan mengikuti perintah tersebut dan mulai bertepuk tangan. Setelah menghabisi 4 target mereka dengan brutal, para pelaku segera beralih ke langkah selanjutnya, menghapus jejak. Dengan nada tegas dan ancaman yang nyata, mereka memaksa para penjaga untuk menunjukkan lokasi ruang kontrol CCTV. Petugas yang ketakutan akhirnya memberitahu bahwa ruang kontrol berada di lantai 2, di dalam ruangan kepala lapas. Tanpa membuang waktu, salah satu pelaku mendobrak pintu ruangan tersebut. Dengan cepat dan efisien, mereka merusak perangkat CCTV, mengambil rekaman, dan mengamankan bukti yang bisa mengungkap identitas mereka. Seluruh tindakan ini dilakukan dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah setiap detik sangat berharga. Seluruh rentetan penyerangan ini hanya memakan waktu 15 menit. Meski begitu, ketegangan yang dirasakan oleh semua yang terlibat membuat waktu terasa jauh lebih lama. Di antara para pelaku, ada satu orang yang bertugas sebagai penjaga waktu, terus-menerus melihat jam di tangannya untuk memastikan mereka tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Semua ini menunjukkan betapa terencana dan terkoordinasinya serangan tersebut. Setelah peristiwa penembakan yang mengerikan itu usai, suasana di dalam lapas Cebongan masih dipenuhi ketegangan dan kengerian. Tubuh para korban yang tak bernyawa tergeletak di sel, sementara para tahanan lain yang selamat masih terguncang, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, petugas lapas yang tersisa segera bergerak. Dengan hati-hati, mereka mulai mengumpulkan 31 penghuni sel A5 yang masih hidup dan membawa mereka keluar dari sel tersebut. Mereka diinstruksikan untuk berkumpul di aula lapas. Setiap langkah diiringi dengan bisikan dan pandangan takut, sementara di luar, malam semakin larut, membawa keheningan yang mencekam. Setelah semua tahanan terkumpul, petugas lapas memutuskan untuk memindahkan mereka ke beberapa sel lainnya di berbagai blok, demi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini dilakukan dengan cepat, mencoba menenangkan situasi yang sangat tegang. Setelah insiden penembakan brutal di Lembaga Pemasyarakatan, LP, Cebongan, Sleman, jenazah 4 korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito pada Sabtu, 23 Maret 2013, sekitar pukul 9 pagi. Proses pemindahan jenazah dilakukan menggunakan 3 ambulans milik PMI Sleman, yang dikawal ketat oleh kendaraan mobile security barrier dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat korban penembakan di Lembaga Pemasyarakatan, LP, Cebongan, Sleman, memiliki latar belakang yang kompleks dan kelam,
dengan semua korban berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mereka dikenal dengan berbagai nama alias dan memiliki sejarah kriminal yang cukup mencolok. Hendrik Benyamin Angel Sahetapi alias Diki Ambon, 31 tahun. Ia memiliki catatan kriminal yang cukup panjang, termasuk penangkapan oleh Polresta Yogyakarta terkait kasus pembunuhan mahasiswa pada tahun 2002 dan pemerkosaan pada tahun 2007. Adrianus Chandra Galaja alias Dedi, 33 tahun. Dedi, yang juga berasal dari Nusa Tenggara Timur, memiliki hubungan yang erat dengan Diki Ambon dan kerap terlihat bersama. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan premanisme dan memiliki reputasi sebagai orang yang keras. Gamaliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi, 29 tahun. Adi juga berasal dari Nusa Tenggara Timur dan merupakan bagian dari kelompok yang kerap terlibat dalam tindakan kekerasan dan premanisme. Ia bersama-sama dengan Diki dan Dedi sering terlibat dalam insiden-insiden yang melibatkan kekerasan. Yohanes Huan Mambait alias Huan, 38 tahun. Yohanes adalah mantan anggota Polresta Yogyakarta yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Keempat korban yang tewas dalam insiden penembakan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, dengan 3 diantaranya berasal dari Kupang dan 1 orang dari Flores. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik karena kekejaman yang terjadi, tetapi juga karena latar belakang para korban yang memiliki sejarah kriminal dan keterlibatan dalam dunia premanisme. Sejumlah orang menunjukkan keprihatinan atas peristiwa penyerangan ini. Ketika keempat jenazah korban penembakan berada di instalasi kedokteran forensik RS Dr. Sarjito Yogyakarta, puluhan warga Nusa Tenggara Timur berkumpul di depan tempat tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Timur meminta agar jenazah diperlakukan dengan layak dan dikembalikan ke keluarganya. Akhirnya, keempat jenazah diterbangkan ke daerah asalnya dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah insiden di LP Cebongan, suasana sangat tegang. Puluhan polisi dan tentara, baik berseragam resmi maupun berpakaian sipil, berjaga di sekitar penjara, mengamankan area saat petugas forensik mengumpulkan bukti-bukti. Rasa takut dan ketegangan masih menyelimuti seluruh area, sementara warga dan petugas penjara yang selamat terguncang oleh serangan brutal dan terorganisir ini. Kasus ini segera menarik perhatian luas karena kekejaman dan kecepatan serangannya, meninggalkan jejak mengerikan di LP Cebongan. Pada 4 April 2013, tim investigasi internal TNI yang dipimpin Brigjen Unggul K. Yudhoyono mengungkap bahwa penembakan di LP Cebongan dilakukan oleh 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura. Penyerangan ini dipicu oleh utang budi Serda Ucok kepada Serka Heru Santoso, mantan atasannya yang tewas di Hugo S Cafe. Setelah mendengar kabar pembunuhan tersebut, para pelaku yang sedang berlatih di Gunung Lawu turun gunung dan menyerang LP Cebongan. Mereka menggunakan senjata yang diambil setelah latihan, bukan dari gudang senjata resmi. Pada 20 Juni 2013, Pengadilan Militer 211 Yogyakarta menyidangkan kasus penyerangan LP Cebongan yang melibatkan 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan. Para tersangka, yang tiba di pengadilan sekitar pukul 8.30 WIB, diangkut menggunakan mobil tahanan polisi militer jenis Isuzu Elf, dan sebelumnya ditahan di ruang tahanan polisi militer 42 Yogyakarta. Sidang dibagi menjadi 4 berkas dan 4 persidangan. Berkas pertama, Sersan 2 Ucok Tigor Simbolon, Sersan 2 Sugeng Sumaryanto, dan Kopral 1 Kodik. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 351(1) tentang penganiayaan. Berkas kedua, Sersan 1 Trijuanto, Sersan 1 Anjar Rahmanto, Sersan 1 Martinus Roberto Paulus, Sersan 1 Herman Siswoyo, dan Sersan 1 Suprapto. Mereka dikenakan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, serta pasal 351(1) dan pasal 170(1) KUHP. Berkas ketiga, Sersan 2 Ihmawan Suprapto.
Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP serta pasal 351 1 KUHP. Berkas keempat, Sersan Mayor Rohmadi, Sersan Mayor Muhammad Zainuri, dan Sersan Kepala Sutar. Mereka dikenakan pasal 121 ayat 1 KUHP militer tentang tidak memberitahukan atau meneruskan informasi situasi keamanan. Para tersangka ditempatkan di ruang tahanan di sisi selatan ruang sidang utama, dengan penjagaan ketat dari polisi militer, Brimob Polda DIY, dan mobil Gegana. Komandan Satuan Brimob Polda DIY, Komisaris Besar Gatot Sudibyo, menyatakan bahwa tim penjagaan telah dibagi menjadi ring 1 dan ring 2. Dalam vonisnya, Ketua Majelis Hakim Joko Sasmito menyatakan bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Koptu Kodik terbukti bersalah melakukan tindakan pidana berencana yang mencemarkan nama baik TNI. Serda Ucok, sebagai eksekutor utama, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, Serda Sugeng 8 tahun, dan Koptu Kodik 6 tahun. Ketiganya juga dipecat dari TNI. Mereka menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Di luar gedung Mahkamah Militer, berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa mendukung Kopassus. Aksi tersebut sempat ricuh dengan massa yang membakar ban dan menolak upaya petugas keamanan untuk memadamkannya. Sementara itu, 5 terdakwa lainnya, Sertu Trijuanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto, Sertu Suprapto, dan Sertu Herman Susmoyo, yang di sidang terpisah juga dinyatakan bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 9 bulan dan tidak dipecat. Mereka dianggap turut membantu aksi eksekutor utama dengan merusak barang bukti berupa 2 LCD CCTV dan 2 DVR CCTV milik negara. Cerita tentang penyerangan di LP Cebongan dan proses hukum yang mengikutinya mengandung beberapa hikmah dan nasihat penting bagi masyarakat dan institusi penegak hukum. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan terhadap hukum dan etika, terutama bagi institusi seperti TNI dan Polri. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer menunjukkan dampak serius yang bisa timbul dari tindakan melanggar norma dan hukum. Ketaatan terhadap hukum dan etika sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas institusi. Penyerangan ini dimotivasi oleh utang budi dan dendam pribadi, mengingatkan kita tentang bagaimana emosi dan kepentingan pribadi bisa mengarah pada tindakan ekstrim yang merugikan banyak orang. Ini menunjukkan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan profesional tanpa melibatkan kekerasan. Kasus ini juga menekankan perlunya sistem pengawasan dan kontrol yang ketat dalam institusi keamanan. Pengawasan internal yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan melawan hukum dari anggota institusi. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Vonis dan sidang yang dilakukan dengan cermat menunjukkan komitmen untuk menangani kasus ini dengan serius dan mengadili pelaku dengan adil. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga pada masyarakat sekitar dan institusi yang terlibat. Penyelesaian kasus yang melibatkan kekerasan harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis pada semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang menjadi saksi atau korban tidak langsung. Kasus ini menggarisbawahi kebutuhan akan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menghindari terjadinya kekerasan dan pelanggaran hukum. Pelatihan dan pendidikan tentang etika, hukum, dan pengendalian diri harus diberikan kepada semua anggota institusi penegak hukum dan militer. Tindakan masyarakat dalam mendukung atau menolak pelaku menunjukkan peran penting dukungan publik dalam membentuk opini dan kebijakan. Dukungan publik yang bijaksana dan berbasis pada fakta dapat membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses hukum. Cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mematuhi hukum, menyelesaikan konflik dengan cara yang benar, dan menjaga integritas serta transparansi dalam setiap tindakan, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan keamanan.